Sobat Klarifikasi, selamat pagi, semangat membangun negeri. Jumpa dengan saya Cindy Adelina dalam Klarifikasi BP2JK Lampung. Konten kolaboratif interaksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tender gagal, khususnya pekerjaan konstruksi, dan kita akan ngobrol langsung dengan Pokjanya. Di sini sudah ada Bapak Muhidir. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Cindy. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebagai informasi untuk sobat klarifikasi di luar sana, jadi di sini kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya, Pak. Ya, betul. Dengan vaksin dosis 3 dan dengan antigen hasil negatif. Nah, Pak, di sini kita mau membahas tentang tender gagal, Pak. Ya. Kalau untuk penyebabnya boleh dijelaskan, Pak? Di tender gagal ini kan ada beberapa, ini sesuai dengan yang ada di IKP ya. Salah satunya yang pertama yaitu di sini di IKP di huruf G ini tertera tender gagal dan tidak tindak lanjut tender gagal. Nah, jadi tender gagal di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Kemudian tidak adanya peserta yang menyampaikan dokumen penawaran. Oh, itu mungkin terjadi ya, Pak? Masih mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga, seluruh penawaran di atas HPS. Seluruh penawaran di atas HPS. Itu kemungkinan untuk sekarang setelah BP2JK ada itu belum pernah dengar cerita. Belum pernah terjadi di atas HPS, Pak? Di atas HPS sejak BP2JK terbentuk. Kemudian tidak ada peserta yang lulus evaluasi. Jadi tidak ada peserta yang lulus evaluasi. Itu gugur semua, tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan atau kualifikasi ya, Pak ya? Semua mulai dari kualifikasi, administrasi, teknis. Bila tidak ada lulus itu, maka tender dinyatakan gagal. Kemudian ditemukan kesalahan di dalam dokumen pemilihan. Kesalahannya seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Kesalahannya misal kesalahan di BOQ, volumenya beda, itu kesalahan. Kemudian mulai dari mulai dari jaminan salah, kemudian peralatan, pokoknya ada kesalahan atau kesalahan sendiri dokumennya itu. Dokumen kita salah ambil, salah ini gitu. Tapi itu jarang terjadi. Jarang terjadi, Pak. Jarang terjadi itu. Terus kemudian untuk itunya seluruh peserta terlibat korupsi. Terlibat korupsi. Atau kolusi dan nepotisme itu ya, misalnya mereka ketahuan kerjasama. Selanjutnya tidak menjalankan berdasarkan dokumen pemilihan. Jadi, maksudnya gimana itu, Pak? Mulai dari Pokjanya tidak menjalankan berdasarkan dokumen pemilihan. Jadi itu nyaris berkaitan dengan itu tadi, tidak sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak mengikuti prosedur yang sudah diatur di dalam dokumen itu ya, Pak ya. Kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan itu, Pokja pemilihan PPK terlibat kolusi korupsi. Sudah ada pernah kejadian, Pak? Belum ada. Alhamdulillah. Sejak BP2JK ini belum ada, alhamdulillah, dan jangan sampai. Kemudian habis itu Satker atau KPA menyetujui penolakan oleh PPK, penolakan hasil dari pemilihan. Jadi PPK menolak hasil dari Pokja, kemudian si Satker atau KPA menyetujui penolakan tersebut. Maka Pokja pun harus menerima ya, Pak ya? Menerima, karena PA itu adalah
terakhir itunya. Kemudian yang terakhir KPA atau PA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Menolak dalam alasan gimana, Pak? Penolakan dia tidak mau menetapkan pemenangnya. Ya mungkin ada alasan-alasan tertentu lah. Tapi biasanya alasan itu terlampir ya, Pak? Biasanya harus terlampir. Mereka punya alasan. Agar transparan ya, Pak ya? Contohnya misalnya lahan belum ada ataupun dipanya belum siap dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi itulah beberapa yang bisa menyebabkan tender gagal ya, Pak. Kalau untuk langkah selanjutnya, Pak, setelah tender itu dinyatakan gagal? Ada beberapa ya langkah selanjutnya. Contohnya seperti yang ada di IKP itu kan sudah jelas di dokumen kita di sini tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya yaitu pertama evaluasi ulang. Terus itu tender ulang atau tender gagal. Tender ulang atau tender gagal. Iya. Kalau masa sanggah itu diadakan masa sanggah jika apa, Pak? Diadakan jika masa sanggah itu gini. Hasil sanggahan, hasil evaluasi kemudian disanggah sama penyedia dinyatakan benar. Jadi itu berkaitan di yang saya terangkan tadi itu di nomor 3 tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Itu. Jadi selama masa sanggah itu mereka bisa memperbaiki ya, Pak ya? Bisa memperbaiki dokumen-dokumennya. Bukan memperbaiki, mereka bisa menyanggah itu hasil dari evaluasinya Pokja, kemudian bahwa mereka itu sanggah itu benar, berarti kan hasil evaluasi Pokja itu yang salah. Nah itu di masa sanggah, itu di hasil evaluasi itu sampai dengan berakhirnya masa sanggah. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, Pak, di tahun anggaran 2022 ini tentang tender gagal? Tender gagal ada 2 paket lah. Ada 2 paket, Pak? Ada 2 paket itu kesalahan evaluasi. Jadi kita evaluasi ulang. Keduanya, Pak? Keduanya evaluasi ulang. Kemudian ada pengalaman lagi penolakan dari PPK. Penolakan dari PPK tapi tidak sampai dengan evaluasi ulang atau tender gagal. Dilanjut dengan penolakan, kemudian setelah rapat PA menyetujui bahwa itu lanjut tetap kontrak. Gitu. Untuk informasi Pak, sobat klarifikasi di luar sana, jadi di mana Pak bisa dilihat syarat-syarat terkait tender itu? Jadi sobat klarifikasi di luar sana bisa memenuhi persyaratannya gitu, Pak. Oh gini, semuanya sekarang ini kan kita sudah terbuka ya, semuanya ada di SPSE. Tinggal buka SPSE Kementerian PUPR, kemudian bisa cari paket apa, ataupun di situ paket yang sedang lelang, tinggal dibuka aja sebetulnya di situ. Oh, jadi bisa melalui SPSE itu semua sudah tertera di sana ya, Pak ya? Yang ini kan mereka kalau yang ini yang sudah punya akun itu kan bisa mendaftar, kemudian bisa buka persyaratan semua sudah di situ tuh. Jadi bisa bikin akun terlebih dahulu di website SPSE Kementerian PUPR, lalu di situ bisa dilihat persyaratan terkait tender-tender ya, Pak ya? Iya. Baik. Walaupun nggak punya akun juga, masyarakat biasa pun atau yang nggak mau ikut lelang juga bisa melihat di situ. Ya, jadi tender ini terbuka untuk umum ya, Pak ya? Terbuka untuk umum, gitu. Baik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, semua persyaratan ada di situ. Ya, semua gitu. Apa status tender itu pun semua tertera di situ ya, Pak ya? Semuanya tertera di situ. Iya. Baik. Terima kasih banyak informasinya
Pak Ya, Muidir, pembincangan terima hari kasih ini juga. semoga bermanfaat untuk sobat klarifikasi di luar sana. Mohon maaf kalau ada kekeliruan di sini, tolong di komen. Pak izin, jadi ini ada slogan Pak. Jadi kalau PUPR sigap membangun negeri, BP2JK Lampung konstruksi berkualitas. Iya. Boleh ya Pak? Boleh. Oke. PUPR Sigap sigap membangun membangun negeri, BP2JK Lampung konstruksi berkualitas. berkualitas. Terima kasih Siap. Bapak. Sama-sama.